Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing belanja hemat 20.000 sehari ala Mak Saufa. Semoga vlog emak kali ini bisa menemani aktivitas bunda-bunda semua di rumah dan bisa memberikan inspirasi belanja dan juga masak hemat. Iya, untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Nah, ini emak tuh belanjanya di Mamang-Mamang Dorong. Dan ini dia tadi belanjaan emak Rp20.000. Emak beli tahu segini tuh Rp4.000. Selanjutnya emak juga beli ini tuh terong bulat segini harganya Rp2.000. Nah, untuk jamurnya segini Rp5.000. Selanjutnya emak juga beli ikan asin bulu ayam segini tuh harganya Rp5.000. Nah, karena emak merasa masih ada sisaan, jadi emak belikan aja telur 2 butir ini di warung, harganya Rp4.000. Dan total belanjaan emak hari ini adalah Rp20.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan dari belanjaan Rp20.000 ini akan emak masak. Yang pertama emak mau bikin tahu kecap. Terus untuk jamur dan juga telurnya mau emak tumis jamur telur. Nah, untuk terong bulat dan juga ikan asinnya itu mau emak bikin sambelan gitu aja. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda semua senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Dan yang pertama ini tuh emak mau bikin tahu kecap. Jadi tahunya ini emak iris-iris aja dulu, selanjutnya emak goreng. Untuk tahu di Cikarang ini memang, kalau menurut emak ya rasanya itu agak-agak aneh ya, beda banget sama tahu yang emak beli di Jawa gitu. Jadi untuk tahunya di sini tuh rasa-rasanya itu agak-agak asem gitu, Bun. Makanya kalau emak, untuk tahu itu tuh memang emak, bikin rasanya itu agak-agak manis, makanya nanti dibikin tahu kecap. Jadi dibikin agak manis gitu, ditambahin kecap, terus dicek rasa gitu ya Bun ya. Karena memang kalau tahu yang di sini tuh beda banget. Kalau tahu yang di Jawa itu kalau menurut emak itu kalau digoreng gitu doang tuh rasanya juga udah enak banget ya. Biasa kan kalau di Jawa atau di Madiun itu ada yang namanya tahu petis ya. Jadi tahunya digoreng terus dikasih cocolan petis gitu aja udah enak banget, atau dimakan sama cabe gitu aja udah enak banget. Tapi kalau tahu di sini itu tuh beda banget ya Bun. Mungkin bunda-bunda ada yang ngerasa hal yang sama gitu ya Bun ya, boleh komen ya. Entah kenapa mak juga nggak tahu, tapi ya makanya kalau emak masak tahu itu tuh dibikin kalau nggak lebih ke gurih atau ke manis gitu supaya menutupi rasa asemnya. Untuk bumbunya di sini emak memakai bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah. Nah, nggak lupa juga gula, garam, penyedap dan juga kecap. Pertama-tama ini tuh ditumis aja bumbunya ya Bun ya, ditumis-tumis sampai wangi. Terus tambahkan sedikit air. Nah, setelah ditambahkan air, masukkan untuk kecapnya, penyedapnya gitu ya, diaduk-aduk. Barulah ditambahkan tahunya dan biarkan sampai airnya itu menyusut dan dicek rasa ya Bun ya. Dan seperti biasa Mak Saufa tuh mau sambil cerita-cerita dikit ya Bun ya. Apalagi kalau Mak Saufa itu sambil habis ngebaca sesuatu motivasi atau sesuatu yang sangat-sangat mengena gitu, Mak seneng banget untuk nge-share-nya. Sebenarnya motivasi ini tuh cocok banget untuk emak. Nah, menurut emak sih ini tuh sangat relate banget, terus manfaat banget. Dan semoga ke bunda-bunda juga bisa bermanfaat juga ya. Jadi ini tuh tips menghilangkan rasa malas dan kita jadi bisa lebih semangat lagi dalam menghadapi hari, dan kita jadi bisa lebih bisa memanage waktu. Ini tuh tipsnya nggak sengaja emak baca di sebuah Instagram gitu ya, sebuah postingan gitu. Dan caranya itu sangat-sangat simpel ternyata ya, dan ini tuh sangat-sangat tidak emak sadari, ternyata ini tuh ngaruh banget sama kehidupan.
Dan ini tuh juga termasuk, sudah ini ya istilahnya mengalami beberapa survei dan ternyata itu benar ya Bun ya. Jadi ada satu hal yang bisa kita lakukan dan itu tuh bisa membuat kita lebih semangat. Terus jadi kedepannya itu waktu kita tuh jadi lebih termanajemen gitu. Jadi lebih teratur lagi, yaitu satu buah kegiatan namanya membereskan kasur ya. Siapa di sini bunda-bunda yang setiap bangun tidur langsung ngeberesin kasur? Nah, ternyata itu tuh suatu hal yang sangat-sangat bermanfaat. Nah, untuk bunda-bunda yang, kebetulan beresin kasurnya itu nanti aja atau suka, nanti-nanti dulu, itu mungkin bisa ya mulai dari sekarang dimulai gitu ya, Bun, ya. Ternyata kebiasaan ngeberesin kasur, atau tempat kita tidur itu tuh sangat mempengaruhi mood kita seharian. Nah, itu bunda-bunda bisa sih nyoba ya, bedanya kalau kita bangun tidur langsung diberesin sama kalau nanti-nanti dulu. Dan katanya menurut penelitian bahwa orang-orang sukses itu mereka bisa sukses untuk mengatur memanajemen dirinya sendiri, yaitu mengelola hal-hal kecil yang berada di sekitarnya ya. Salah satunya yaitu dari bangun tidur mereka sudah merapikan istilahnya tempat tidur mereka. Nah, kalau hal kecil aja mereka memperhatikan, apalagi hal-hal yang besar. Nah, kira-kira seperti itu loh, Bun. Jadi masuk juga sih kalau menurut emak ya. Kalau emak sih golongan-golongan orang yang karena kadang nanti dulu ya, Bun ya. Kadang ngerjain apa dulu, kadang malah masak dulu atau yang lain sebagainya gitu. Dan ternyata beberapa kali emak lakukan itu tuh memang ngaruh, Bun, ke depannya itu kayak ih, enak banget sih kasurnya udah tahu-tahu bersih padahal kita sendiri gitu. Jadi minimal kita udah memanfaatkan waktu-waktu yang biasanya kita bangun tidur bengong, ini tuh bisa kita lakukan yaitu dengan melipat, istilahnya selimut kita, terus ngerapiin bantal, atau yang spraynya udah kotor bisa langsung, istilahnya diganti gitu. Ya bener juga sih ya Bun ya kalau kita bangun tidur kondisi udah rapi, kayaknya tuh untuk menghadapi hari itu jadi lebih semangat. Emak nggak nyangka sih ternyata semengaruh itukah hal-hal kecil dalam hidup kita. Apalagi istilahnya kalau kita mau konsisten melakukannya terus-menerus ya Bun ya. Jadi dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, ada sampah kita ambil, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya kita ambil, kita kembalikan. Memang sih kita jadi lebih teratur lagi. Nah, ada lagi hal-hal yang bisa kita lakukan supaya hidup kita itu jadi lebih teratur, termanajemen ya, termasuk salah satunya adalah dengan sholat 5 waktu. Jadi dengan sholat 5 waktu itu ternyata bisa, istilahnya kalau kita mau melakukannya secara disiplin, yaitu dengan mendengar azan kita langsung sholat dan itu tuh ternyata ngaruh banget sama hidup kita, Bun. Jadi dengan begitu kita jadi seharian itu waktunya itu sangat-sangat teratur banget. Beda banget kalau kita denger azan malah nanti-nanti dulu, malah ngerjain hal yang lain, apalagi malah kita rebahan dulu itu beda banget. Nanti waktu akan berasa kayak sia-sia, kayak nggak ada artinya, nggak ada faedahnya gitu loh, Bun. Jadi itu, tips berikutnya ya, Bun, ya. Jadi bisa ngebantu banget kita untuk memanajemen waktu. Jadi bunda-bunda yang masih merasa berantakan, belum bisa memanage waktu, terus masih istilahnya kejar-kejaran, terus, kok hidupnya itu kayak aduh berantakan banget gitu ya. Jadi bisa dimulai dari membenahi hal-hal kecil, membenahi sholat kita, membenahi, istilahnya kalau, kewajiban-kewajiban kita itu lebih kita istilahnya lebih kita ini utamakan gitu loh, Bun. Dan bener banget, Mak Saufa sendiri juga sering banget ngalamin kalau seharian itu kok moodnya jelek, terus, belum ngapa-ngapain kok tahu-tahu udah sore, terus belum ini belum itu. Ternyata salah satunya yaitu dengan mengabaikan sholat itu tuh ternyata membuat waktu kita jadi lebih berantakan lagi. Jadi, ada pepatah Arab mengatakan bahwa apabila kamu ingin merubah hidupmu untuk memperbaiki hidupmu, maka
perbaikilah sholatmu. Dan itu tuh sangat bener banget ya Bunda ya. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dengan memperbaiki sholat kita. Yang biasanya kita sholat nanti-nanti, ini tuh kalau denger azan, kalau bisa langsung ngambil air wudhu. Nah biasanya kita emak-emak kan suka bingung sama anak-anak kan, jadi anak-anak kadang masih begini masih begitu. Justru kita itu malah ngajarin mereka untuk lebih disiplin lagi dari kecil. Jadi mereka melihat kita kok kayak gitu, biasanya sih mereka bakal niruin juga ya Bun ya. Jadi jangan jadi alasan untuk ntar anakku suka begini suka begitu. Justru kalau emak sih kayak ngajakin mereka aja gitu, ayo sholat dulu sholat dulu. Memang kadang nangis sih, tapi ya insya Allah kalau kita tenang ngadepin mereka, mereka juga nangis nggak bakal lama. Dan karena kita biasain juga terus menerus, mereka akan terbiasa juga. Semoga tips emak ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua ya. Nah ini emak udah nyampe di menu yang ketiga, yaitu tumis telur dan juga jamur. Jadi jamurnya ini emak cuci ya tadi ya. Jadi setelah disuwir-suwir lanjut emak cuci. Dan untuk telurnya ini dikocok dulu, dikasih sedikit penyedap. Untuk bumbunya di sini emak memakai bawang merah, bawang putih dan juga merica atau lada bubuk. Sengaja banget untuk tumis jamur dan juga telur ini nggak emak kasih cabe ya, karena di sini emak udah ada sambal, udah ada ikan asin, udah ada lalapan juga. Jadi supaya ini tuh untuk anak-anak juga gitu ya Bun ya. Nah untuk caranya di sini emak goreng telurnya dulu, setelah itu diacak-acak. Nah setelah telurnya udah tergoreng, barulah si bumbunya ditumis. Nah setelah bumbunya udah tertumis, udah wangi, barulah dimasukkan jamurnya, diaduk-aduk, tambahkan air sampai si jamurnya itu empuk. Barulah nanti ditambahin lada dan juga penyedapnya, dan dicek rasa aja. Alhamdulillah untuk masakan hari ini menu 20.000, ada tahu kecap, ada ikan asin goreng, lalap terong bulat, sambal, terus ada tumis telur dan juga jamur. Masya Allah tabarakallah, dengan 20.000 itu bisa jadi menu yang sangat-sangat istimewa. Nah itu tadi tuh tips untuk kita bisa memperbaiki hidup, memperbaiki manajemen hidup. Siapa tahu bunda-bunda di sana tuh ada lagi tipsnya ya, boleh tulis di kolom komentar. Ada banyak banget hal yang terjadi dalam hidup kita. Tentunya nggak selalu hal buruk, nggak selalu hal baik. Dan yang bisa kita lakukan adalah selalu belajar dan terus belajar, supaya kita terus bertumbuh berkembang menjadi manusia yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Kita bertumbuh berkembang dari waktu ke waktu. Bunda-bunda bisa belajar bareng emak Saufa, kita belajar bareng menjadi ibu, menjadi istri yang lebih baik dari sebelumnya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa mulai mencoba untuk bersyukur dan bersabar. Bersyukur ketika mendapatkan suatu kebaikan, bersabar ketika mendapatkan ujian. Demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Dan bunda-bunda semua semoga senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Terima kasih untuk bunda-bunda yang selalu menonton, selalu mendukung channel Mak Saufa. Terima kasih banyak. Dan tunggu vlog emak selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.